Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Devani Wahyu Haji Saputra, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang perihal mengurus jenazah. Mengurus jenazah ada 4: memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburnya. Hukumnya bagi keluarga yang ditinggalkan mengurus jenazah itu wajib. Yang saya ingin jelaskan adalah cara memandikan mayat. Letakkan mayat di tempat tertinggi dan tutupilah oleh kain-kain supaya tidak terlihat oleh orang-orang. Yang kedua, ganti pakaian mayat itu oleh basahan atau sarung agar tidak mudah terbuka auratnya. Yang ketiga, setelah didudukkanlah mayat tersebut di atas ranjang atau balai-balai, lalu sendirkan punggungnya pada sesuatu. Dan yang keempat, sapulah perut mayat itu dan tekanlah sedikit-sedikit jika mayat itu tidak dalam mengandung. Setelah itu, sarung tangan ditanggalkan. Siramlah tubuh mayat itu mulai dengan anggota wudhunya serta anggota tubuhnya yang sebelah kanan. Mandikan mayat itu dengan ganjil 3, 5, atau dan seterusnya. 7. Bila telah selesai dimandikan mayat perempuan, jeliyah rambutnya 3 pintal. Dan yang terakhir, sekali hendaknya tubuh mayat itu dikeringkan handuk, kain yang tebal atau lainnya. Orang yang berhak memandikan mayat itu adalah, jika mayat itu perempuan, maka yang berhak memandikan adalah kaum perempuan. Begitu sebaliknya. Kedua, istri lebih berhak memandikan suaminya dan suami lebih berhak memandikan istrinya. Begitupun anaknya juga boleh memandikan kedua orang tuanya. Demikian pula sebaliknya. Mayat yang tidak boleh dimandikan adalah mayat yang gugur di medan perang, dan yang kedua, mengafani mayat. Cara mengafani mayat, kain kafan hendaknya diambil dari pokok harta peninggalan mayat tersebut. Sekiranya dia hanya memiliki selai kain, maka hendaknya dikafani dengan kain itu. Kitab bin Afarat artinya bahwa Mas'ab Amair gugur dalam pertempuran Uhud. Tidaklah dia meninggalkan suatu kecuali selai kain dari bulu wol yang bergaris. Dan kedua, mengafani mayat dengan baik adalah dianjurkan, dan sebagus-bagusnya kain kafan adalah yang berwarna putih. Tidak boleh berwarna apapun, merah, biru, ataupun pink. Kain kafan. Dan yang ketiga, kain kafan itu hendaknya sekurang-kurangnya sehelai kain yang menutupi seluruh tubuh, lebih auratnya. Keempat, kafan yang baik adalah 3 helai kain untuk mayat laki-laki dan 5 helai untuk kaum perempuan. 5. Mengenakan harum-haruman seperti cendana, kasturi, dan lain-lain pada tubuh atau kafan mayat adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Keenam, terhadap orang yang meninggal dalam keadaan ihram, hendaknya dikafankan sebagaimana pakaian sewaktu ihram, tidak ditutup badannya dan tidak pula dikenakan harum-haruman. Ketujuh, dilarang oleh syarah berlebihan dalam mengafani mayat. Dan tahap ketiga, menyalatkan jenazah. Dasar hukumnya karena hadis Zaid bahwasanya seorang laki-laki dari sahabat Nabi meninggal dunia, kemudian hal itu diadukan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, salatkanlah jenazah sahabatmu itu. Dan 2 syarat menunaikan salat jenazah: 1. Suci badan, 2. menghadap kiblat, dan 3. menutup aurat. Cara melaksanakan salat jenazah ada 4. Ada 4 takbir.
Dan yang tahap terakhir mengubur mayat. Pertama sudah selesai memandikan, mengafani, dan mensolatkan mayat tersebut, maka wajiblah segera dikuburkannya dengan diantar oleh saudaranya sesama muslim dalam keadaan tenang tanpa membaca salawat, tahlil, dan sebagainya. Nomor 2, orang yang berkehendaklah mengikuti di belakang jenazah, dan orang yang berjalan kaki boleh berjalan di mana saja yang dikehendaki berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ketiga, bagi orang yang tidak ikut mengantarkan jenazah itu, bila menyaksikan jenazah diusung di hadapannya, hendaklah berdiri. Rasulullah SAW bersabda, bila mana kalian melihat jenazah, maka hendaklah kalian berdiri hingga melewati kalian atau diletakkannya. Keempat, bila telah sampai ke kuburan, ucapkan salam kepada ahli kubur, lepaskan alas kaki, dan jangan pula duduk di atas kuburan. Kelima, kuburan itu hendaknya diperdalam dan dibuat lubang lahat, sabda Rasulullah SAW. 6. Rasulullah melarang umatnya mengubur mayat tak kala terbit matahari, tengah hari, dan waktu terbenam matahari. Yang ketujuh, bila telah sampai di kuburannya, masuklah mayat tersebut dari arah kaki kubur, dan hendaklah 2 atau 3 orang yang turun ke dalam kubur untuk meletakkan mayat itu. Dan diantara pula bahwa yang akan turun meletakkannya adalah orang yang tidak menggauli istrinya pada malam hari sebelumnya. Yang ke-8, hadapkanlah mayat itu ke kiblat, dan menurut amalan para sahabat bahwa di waktu menguburkan mayat, perempuan hendaknya ditutupi atasnya dengan kain dan lain-lain. Ke-9, meninggikan kuburan, membina kuburan, dan menjadikannya sebagai masjid adalah merupakan perbuatan yang terlarang. Ke-10, meletakkan batu di atas kubur sebagai tanda agar tidak diinjak dan diduduki oleh orang-orang. 11, apabila telah selesai menguburkan, hendaknya mendoakan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, mintakanlah ampun bagi saudaramu ini dan mohonkan ketetapan baginya, karena sekarang dirinya. Terima kasih. Saya Devani Wahyu Haji Saputra, nomor absen 23.